Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya pada maghrib ini bisa bertemu berkumpul kembali setelah tadi nonton Persib bari eleh ya, tapi tekedah bersedih dan menang wae mah teu rame gitu ya. Semoga Allah menjadikan pertemuan maghrib ini pertemuan yang betul-betul membawa keberkahan bagi kita. Semoga ada ilmu yang terus bertambah, ada iman yang semakin menguat, ada tali persaudaraan di antara kita yang semakin erat ya. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Baik Bapak Ibu daramang sadayana. Alhamdulillah. Kenapa Pak menaik ya suaraan? Ya. Insyaallah pada malam ini kita akan bahas hadis ke-8 dari bab taubat. Hadis ke-8 atau hadis ke-20 dari keseluruhan. Sama tidak nomornya? Nomor 20 ya. Silakan Ibu dibuka nomor 20. Hadis nomor 20. An Abi Sa'idin Sa'd bin Malikin Ibni Sinanin Al-Khudri radhiyallahu an. Dari Abu Sa'id yakni Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, terkenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasul, karena terbukti firman di orang ya, karena terbukti orang ini qablakum, sebelum kalian, rajulun, ada seorang laki-laki, qatala, dia telah membunuh tis'atan wa tis'ina nafsan, 99 jiwa. Ada seorang laki-laki dari umat sebelum kita, dia telah membunuh sebanyak 99 orang. Fasa'ala, lalu dia bertanya, an a'lami ahlil ardh, bertanya tentang orang yang paling tahu dari penduduk bumi. Jadi dia sudah membunuh 99 orang. Barangkali dia menyesal lalu dia mau tobat gitu. Kemudian dia bertanya, meminta ditunjukkan orang yang paling berilmu di antara penduduk bumi. Fadullah, lalu ditunjukkan ala rohibin, kepada seorang rohib. Laki-laki ini ditunjukkan kepada seorang rahib. Rahib ini al-mutakhalli an isghalid dunya, orang yang mengosongkan diri dari kesibukan-kesibukan dunia,
Watarik lima ladhiha, dan dia meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Jadi wazahid fiha, dan dia zuhud di dunia. Wal mu'tazil li ahliha, dia menjauhi keluarganya semata-mata untuk beribadah. Jadi orang yang fokus hanya hadir untuk beribadah. Dia tinggalkan dunia, dia tinggalkan kenikmatan dunia, dia kosongkan diri dari kesibukan-kesibukan dunia, dia zuhud di dalamnya sampai dia pun meninggalkan atau meninggalkan keluarganya dalam rangka beribadah. Kemudian fa'atahu, laki-laki ini mendatangi rahib. Faqala, berkata, innahu, sesungguhnya dia, qatala, telah membunuh tis'atan wa tis'ina nafsan. Ini dia telah membunuh 99 orang. Fahallahu min taubatin, apakah bagi dia ada tobat? Apakah kalau dia bertobat, tobatnya diterima? Jadi bertanya ke rahib, ini udah membunuh 99 orang, kalau dia bertobat, tobatnya diterima enggak? Gitu. Maka jawaban rahib, pas kalian, faqala la, tidak. Jadi pikirannya ini dosana geus gede teuing gitu. Saurang wae geus gede dosana, ieu 88. Maka jawabannya la, tidak. Kalau saya tobat, saya diterima enggak tobatnya? Moal. Marah tuh, ya. Faqatalahu, maka si laki-laki ini membunuhnya. Fakammala bihi mi'ah, sampai dia menyempurnakan dengan membunuh si rahib ini jadi 100 orang. Ya, bentuk tadi nama rek tobat, ternyata dijawab moal ditarima, kagok we hiji deui kan gitu. Sampai akhirnya dia membunuh 100 orang. Summa sa'ala an a'lami ahlil ar, lalu laki-laki ini bertanya tentang orang yang paling berilmu dari penduduk bumi. Ini pertanyaannya sama sebetulnya, cuma tadi mah ditunjukkan ke rahib, ke orang nu ahli ibadah tapi teu bogaeun ilmu gitu. Orang ahli ibadah, senang ibadah tapi sedikit ilmu. Fadullah, lalu dia ditunjukkan ala rajulin alimin, dia ditunjukkan kepada seorang laki-laki alimin yang berilmu. Kalau tadi kepada rahib abid, nah sekarang mah ditunjukkan kepada rajulin alim, orang yang berilmu. Faqala, berkata, innahu qatala mi'ata nafsin, sesungguhnya dia telah membunuh 100 jiwa. Fahallahu min taubatin, apakah bagi dia taubatnya diterima? Nih sudah membunuh 100 orang, kalau taubat diterima enggak taubatnya? Maka faqala, berkata si rajulun alim, orang yang berilmu. Orang yang berilmu mengatakan, na'am, iya. Nih gampangnya gitu. Nu tadi mah moal loba teuing. Ini mah geus 100, tapi kata orang yang berilmu dengan mudahnya, na'am, iya. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah, siapa yang menghalangi antara dia dengan tobat? Gak ada. Ya. Jadi Bapak sekalian, nah ini jawaban orang yang berilmu. Man yahul, istifham inkari. Ayu syai'in yakunu hailan wa fasilan, perkara apa yang menghalangi dia, perkara apa yang memisahkan dia antara dia dengan tobat dia, antara dia dengan penerimaan, antara bainat taib minadz dzambi wat taubah, di antara orang yang bertobat dari dosa dan tobat dia. Ini sebetulnya istifham inkari itu Bapak sekalian ya, pertanyaan pengingkaran tapi isinya menetapkan. Artinya bahwa tidak ada yang akan menghalangi dia ketika bertobat. Ya, jadi pintu tobat selamanya terbuka, gitu.
Ini jawaban orang yang berilmu. Tapi orang yang berilmu ini tidak berhenti sampai di sana. Tidak hanya mengatakan kamu diterima tobat. Tidak ada yang menghalangi antara dosa dengan tobat itu. Ketika kita bertobat tidak ada yang menghalangi. Tidak ada perkara yang menghalangi tobat. Hanya si orang yang berilmu ini melanjutkan arahannya, intolik ila ardi kaza wa kaza. Pergilah kamu ke bumi anu, ke daerah anu, begitu. Jadi setelah dijawab pertanyaan, lalu diyakinkan bahwa tobatnya diterima, tidak akan ada yang menghalangi, dia memberikan arahan, kamu berangkat ke sana. Fa'in nabiha, sesungguhnya di negeri itu unasan ada manusia-manusia, ya'budunallaha, mereka beribadah kepada Allah. Fa'budillah ma'ahum, maka beribadahlah kamu kepada Allah ma'ahum, bersama mereka. Jadi secara ilmu diberi, lalu kemudian diberi arahan, kamu berangkat ke negeri anu, di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah, kamu ibadah bersama mereka. Wala tarji ila ardika, dan jangan kamu pulang lagi ila ardika, ke bumimu, ke tempatmu. Fa innaha ardussu, sesungguhnya tempatmu itu adalah tempat yang tidak baik. Jung indit di ditu aya jalma nu sok aribadah, kamu ibadah babarengan jeung maranehanana, tong balik deui, tempat kamu mah tempat nu teu kondusif, tempat yang tidak baik. Jadi pas kalian, nah ini arahannya. Berarti tobat itu ya tercekap niatan, tapi kudu aya gerakan, kudu aya amal. Fantolako, lalu dia pergi, dia berangkat, hatta idza nasafat tariq, sampai dia ketika sampai di pertengahan jalan. Yang disebutkan oleh orang alim tadi, kamu berangkat ke sana ya, dia berangkat, ketika sampai di tengah jalan, atahu al-maut, mendatangi kepadanya kematian. Jadi di tengah jalan sama meh dugi ke tempat tujuan, pupus. Enggak sencan tobatna. Encan napi ibadahna, encan dan napi nage encan. Ya. Jadi di tengah jalan, di tengah perjalanan pupus. Fahtasomat bihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Nah, ini berdebat nih, saling memperebutkan ya dalam masalah kematian orang ini. Malaikatur rahmah, malaikat rahmat, wa malaikatul azab, dan malaikat azab. Kalau orang yang muslim, mukmin, itu bagian malaikat rahmat nyandakna. Lamun teu iman, bagian malaikat azab. Itu perebutan antara malaikat rahmat jeung malaikat azab. Cek malaikat rahmat, faqalat malaikatur rahmah, ja'ata iban muqbilan biqalbihi ilallah. Laki-laki ini datang dalam keadaan yang bertobat, dia menghadap kepada Allah dengan hatinya. Nih, laki-laki ini bagian saya. Kunaon? Da dia teh berangkat di tempat terek tobat, bari hatena geus madep ka Allah gitu. Kata malaikat azab, wa qalat malaikatul azab. Kata malaikat azab, innahu lam ya'mal khairan qat. Tapi dia belum mengerjakan kebaikan sama sekali. Dia maka kara lempang, nepi ge encan, ibadahna ge encan gitu. Maka kata malaikat azab, bagian saya, karena dia encan beramal kebaikan. Gitu Pak, malaikat rahmat jeung malaikat adab. Jadi kumaha, saling berebut. Cek malaikat rahmat, bagian saya, karena dia sudah pergi untuk bertobat. Kata malaikat azab, bagian saya. Kenapa? Da dia mah belum atuh nepi nage ibadahna encan, melakukan kebaikanna encan gitu. Kemudian fa'atahum malakun fi surati adami, lalu datang kepada mereka malaikat azab jeung malaikat rahmat yang sedang berselisih
malakun satu malaikat fi surati adami dalam bentuk adami, dalam bentuk manusia. Allah ngutus malaikat dalam bentuk manusia. Nah, ini malaikat itu bisa menjasad, ya, malaikat bisa menjasad dalam bentuk manusia. Faja'aluhu bainahum hakaman, lalu mereka para malaikat itu menjadikan dia di antara mereka sebagai hakim yang memutuskan. Lalu kata malaikat dalam bentuk Adam ini, kisuma bainal ardain, aya nama arukur ku anjeun kabeh di antara dua bumi tadi, antara star sareng tinis. Geus aya nama ukur we antara star sareng tinis. Fa ila ayyihi makana adna fahuwa lahu, kemana yang lebih dekat di antara keduanya maka itu baginya. Lamun deket kene ka setar berarti malaikat azab gitu. Lamun geus tereh deket ka tinis bagian malaikat rahmat. Geus aya nama arukur we gitu. Nah, tong nanyakeun kunaon ngukurna gitu. Gitu ya, kumeteran gitu. Faqasu fawajaduhu adna ilal ardil lati aroda. Lalu si para malaikat nih yang sedang berselisih akhirnya mengukurnya dan mereka menemukan ternyata laki-laki ini lebih dekat ke tempat yang dituju. Jadi laki-laki ini langkung caket ke tempat anu bade dituju, ke tempat tobat. Faqabadathu malaikatur rahmah, lalu akhirnya mengambillah malaikat rahmat. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ternyata Bapak sekalian, karena lebih dekat ke tempat taubat, maka orang ini jadi diambil oleh malaikat rahmat. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain fi sahih, fakana ilal qaryah as-salihah aqrab bisibrin. Laki-laki ini ke tempat kampung negeri yang solih, yang baik, aqrab lebih dekat bisibrin, cuma beda sajengkal. Benar Pak? Beda nangan sajengkal coba. Makanya 50% plus 1. Begitu. Bedanya cuma sejengkal. Bisyibrin faju'ila min ahliha, lalu dijadikan sebagai ahli malaikat rahmat, ahli kebaikan. Wa fi riwayatin fa auhallahu ta'ala ila hadhihi an taba'adi wa ila hadhihi an taqarrabi. Di riwayat yang lain Allah mewahyukan kepada bumi yang ini menjauh, bumi nu ieu ngadeukeutan gitu. Sehingga akhirnya setelah itu kisu ukur ma bainahuma fawajaduhu ila hadhihi aqraba bisyibrin faghfira lahu. Mereka menemukan laki-laki ini lebih dekat satu jengkal, faghfira lahu, lalu dia mendapatkan ampunan. Faghfira, diampuni, lahu, baginya. Jadi Bapak sekalian, ini luar biasa ya, kisah orang-orang sebelum Islam. Bahkan di riwayat yang lain, pana'a bi sadrihi nahwah, dia nahadha bijuhdin wa masaqatin, dia bangkit dengan kesulitan ya, saking ingin menuju tempat taubat gitu. Sampai akhirnya mendapatkan kematian. Baik, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, husnu uslubin nabi fit tawjih wal mau'izah bidarbil amsilah al waqi'iyah. Bagusnya redaksi Nabi dalam memberikan arahan, dalam memberikan nasihat dengan menjadikan perumpamaan yang realistis ya, perumpamaan yang sudah terjadi. Jadi kalau kita perhatikan juga di Quran, Bapak Ibu sekalian, ada yang meneliti Quran itu 30% itu berisi kisah. 30%. Sok kira bacanya kisah Nabi Adam itu ada di berapa surat? Kamu kisah Nabi Musa jeung Bani Israel. Jika nama aktorna di Quran teh Nabi Musa tah jeung Bani Israel.
kisah Nabi Isa itu di beberapa tempat sama Siti Maryam, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Sholih, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Su'aib, itu ada yang meneliti 30%. Ya, dan ini pun bisa dijadikan sebagai metode pengajaran dengan berkisah. Karena metode kisah itu sebetulnya lebih hidup. Kadang-kadang kita terbawa ke suasana kisah. Kadang-kadang cerita sedih jadi nangis. Pernah tuh baca buku, baca sejarah Rasulullah di saat Rasulullah mau wafat, baca tekarawas kadang nangis, terbawa gitu. Jadi kisah itu seperti apa ya, suasana yang hidup. Semangatnya bisa menjadi motivasi luar biasa. Maka di antara metode pengajaran bagi seorang guru boleh dengan cara ngadongeng, membahalang ngadongeng gitu ya. Saya masih ingat Bapak sekalian di pesantren keur ngaji Alfiyah, pasti Alfiyah itu betna teh 1000 bet. Tiap bet teh Pak Kiai aya dongengna gitu. Karena dongeng teh komo ya hiji henteu ngantuk ka urangna. Ya, dan ternyata ini pun dipakai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, juga oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Maka boleh kita ini menggunakan metode kisah ya. Ngan tongawadul we gitu. Iya ya, kisah nantong awadul. Ya, kecuali aki-aki gede wadul. Ya. Wa kadzalika jawazu tahaddus anil umam as-sabiqah mimma lam ya'ti al-islam bima yukhalifu. Dan dari pelajaran ini pun dari hadis boleh kita ini menceritakan umat-umat terdahulu yang tidak berseberangan, tidak bertolak belakang dengan Islam. Silakan. Ya. Mengisahkan seorang yang tobat gitu. Ya, bahkan sebetulnya kisah yang tidak baik pun itu pelajaran bagi kita. Namrud kan tidak baik, Fir'aun, Qarun kan tidak baik, gitu ya. Tapi itu bisa jadi pelajaran karena akibatnya kita bisa mengambil, ya, mengambil pelajaran. Ini yang pertama. Jadi bagusnya redaksi arahan Rasulullah, nasihat Rasul dengan memberikan contoh tentang kejadian umat terdahulu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, an-nufus allati fiha isti'dad lil khair wal haq tarji'u ilal istiqamah wa inin harafat biha al ahwa. Mudah-mudahan sing optimis gitu. Tong mudah putus asa, baris sing gede harapan. Jiwa yang di dalamnya ada kesiapan menerima kebaikan, menerima kebenaran, maka suatu hari dia akan balik lagi istiqomah, lurus setelah dia menyimpang terlebih dahulu. Dia kan kisah laki-laki ini 99 orang dibunuh, lalu kemudian digenapkan dengan 1 orang, jadi 100 membunuh. Tapi lihat, ada jiwa di dalamnya, ada kesiapan menerima kebaikan, ada kesiapan menerima kebenaran, sampai akhirnya balik lagi ke tempat yang lurus. Padahal sebelumnya dia sudah melakukan banyak kesalahan. Nah, Bapak, mudah-mudahan Ibu jangan mudah menyimpulkan jika menemukan keburukan. Karena bisa jadi buruk hari ini dia menjadi baik. Bisa jadi salah hari ini dia bisa menjadi benar. Bisa jadi maksiat hari ini besok jadi taat. Setiap kita punya potensi untuk taat dan untuk maksiat. Tapi jiwa yang di dalamnya sudah Allah siapkan untuk menerima kebenaran dan kebaikan, meskipun tadi ngagaleong heula, tadi kamana gitunya teu eceug heula gitu, tapi ujungnya dia akan balik lagi. Gitu ya. Nah, termasuk kalau ahli pendidikan itu, kalau anak sejak kecil bareng sama kita, diajak ke masjid, sok ngaji, lalu kan sok benang kuhamanya naik ke SMP geus mulai tah goyang. Halo?
gitu. Naik ke SMA terus mulai kamu kuliah rada jauh, maka mereka mengatakan jangan takut karena dalam titik tertentu dia akan balik lagi. Da aya capek tuh. Halo, laras teh nu tukang goreng ge aya capek teh. Maka minimal lamun keur alitna dijaga ku urang ya, diajak, dikenalkan ibadah-ibadah kita, maka suatu hari dia akan balik lagi. Ini mudah-mudahan jantan optimis ya. Puntennya tekenging memponis anu salah ayeuna salah salilana, jeung tong kagum anu bener ayeuna bener salilana. Satungtung masih hirup samemeh maot, maka perubahan itu sangat memungkinkan. Anu halus bisa jadi goreng suul khotimah ngaranna, anu goreng bisa jadi halus husnul khotimah ngaranna gitu ya. Maka pelajaran ini kebayangnya lain saurang tapi nu dibunuh nage 100 geningan hayang we balik deui kan begitu ya. Berikutnya fadlul ilmi ma'akillatil ibadah ala kasratil ibadah ma'al jahli. Keutamaan ilmu disertai dengan ibadah yang sedikit dibanding dengan banyak ibadah tapi disertai dengan kebodohan. Jadi lebih utama keneh loba ilmu meskipun ibadahna saeutik daripada loba ibadah teu ngabogaan ilmu. Karena bahaya ya. Nah, li'annal abid al jahil rubama asa. Karena seorang yang senang beribadah tetapi bodoh, barangkali dia akan melakukan keburukan. Ya, bisa jadi Bapak sekalian tujuannya halus gitu, tapi akhirnya yang terjadi kerusakan. Niatannya bagus, tapi karena tidak punya ilmu, malah fahalaka wa ahlaka, dia celaka, dia rusak, dan dia mencelakakan orang lain. Coba lamun si laki-laki ya, saya tobat diterima moal gede teuing, akhirnya kan manehna celaka dibunuh. Bari nyelakakeun gitu, kabatur jadi ngajauhkeun ti Allah gitu ya, jang manehna ge cilaka. Wal alim yahtadi binuril ilmi, sedangkan orang yang berilmu dia akan menunjukkan dengan cahaya ilmu, lalu akan mendapatkan hak, dia memberi manfaat, dia mendapat manfaat. Kalau orang yang berilmu dia mendapat manfaat dan dia pun memberi manfaat ke orang lain. Gitu bedana. Jang manehanana aya manfaat, kabatur ge mere manfaat. Mesti emang tuh perumpamaan udah belum ya Rasulullah diutus udah belum oh untung belum tuh nyangka weh. Jadi Bapak sekalian kan aya anu narima ilmu kumanehna diamalkeun terus diajarkeun ka batur, aya nu narima ilmu kumanehna mah difahami dibikeun ka batur tapi manehna mah teu ngamalkeun. Ayeuna gitu kabatur mah mamatahan tapi manehna mah henteu ngamalkeun. Jadi dia tidak mendapat manfaat tapi mere manfaat ka batur. Seperti aya cai ka naon teh kanu tan sanestan geus ka batu. Nah, batu kan cai teu tiasa nyerep teu ngalahirkeun teu munculkeun tumbuh-tumbuhan, tapi gara-gara teu nyerep cai ada di permukaan akhirnya bisa disiup jang ngairi sawah, jang mere minum ka binatang. Terus kan jadi dia mere manfaat tapi manehanana tidak mendapat manfaat. Begitu ya. Maka orang yang berilmu itu dia mendapat manfaat dan dia memberi manfaat. Kieu we Pak sederhana pamisim kuring mah. Lamun motor paeh cek Bapak alus keneh jalma nu bodo kreatif rajin, alus keneh jalma nu apal mesin ngedul. Motor paeh, nah, pas motor teh mesinna paeh. Kan aya jalma saya teh mah sagala ngoprek pokona. Rajin ngoprek mah. Tah, aya nu rajin tapi teu apal kana mesin. Aya nu paham mahir kana mesin tapi ngedul.
So, kira-kira rek milih nu mana? Bukan kudu milih da dua. Dibikin kanu contohipun dan ya. Lamun motor anu paeh dibikin kanu rajin teu boga ilmu sok tingali. Malah jadi lebih hancur. Cara muka baut salah malah jadi selek. Geus kitu teh murudul teu apal cara nyimpenna, kemudian leungit. Halo? Nah, terus dipasang deui teu dina tempatna, rusak tuh. Jadi teu cukup rajin teu boga ilmu malah ngaruksak, malah lebih parah. Ternyata bautna jadi leungit, ternyata masangna jadi tumpang tindih gitu. Ya, tapi lamun dibikin ka jalma nu berilmu ngedul, teu digarap memang, tapi minimal teu nambah parah motor. Halo? Ya kan? Mohon, tapi tidak menambah parah motor. Begitu. Lebih rusak atau angger? Angger teu nambahan rusak. Ari mah kalau lebih rusak. Muka bau anu salah, jadi selek, jadi potong. Nyimpen bangsa spare part teu pararuguh, engke dipasangkeun ade lain dina tempatna, kan begitu. Gitu. Tah ieu teh gambaran. Mata di hadis datangkan ka rahib teh terkenal ahli ibadah. Nanya, taubat diterima moal gede teuing dosana. Tuh. Nanya ke ahli ilmu, diterima moal, terima. So, ngan lamun rek tobat tong cicing di dieu jeung indit ka ditu. Ngahiji jeung jalma nu saroleh jeung ibadah tong balik deui. Lamun balik deui engke kawal balik deui goreng. Nah, ini ilmu. Jadi hadis ini menunjukkan keutamaan ilmu meskipun sedikit ibadah dibanding loba ibadah teu boga ilmu. Nya nu alus mah loba ilmu loba ibadah. Nu alus mah gitu ya. Berikutnya hadis ini menunjukkan babut taubah maftuhun, pintu taubat itu senantiasa terbuka. Di hadis sebelumnya pintu taubat itu tertutup kedua perkara. Hiji, lamun matahari geus terbit di sebelah barat. Lamun matahari terbit di sebelah barat berarti taubat geus teu diterima. Nu kadua, lamun napas geus nepi ka tenggorokan geus teu diterima. Begitu. Jadi satungtung matahari masih aya terbit di timur, terus napas masih aya di urang can nepi ka tenggorokan, maka pintu tobat itu terbuka. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah menerima tobat itu semuanya. Allah mengampuni dosa itu semuanya. Yaghfirudz dzunuba jami'an. Kabeh ku Allah diterima tobatna. Adapun innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak menerima, tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik lamun dugi ka maot, keur maot dina kaayaan syirik. Tapi kalau sebelumnya dia pernah berbuat syirik kemudian dia menyesal tobat, diterima tobatnya. Ngan lamun nepikeun ka sakratul maut masih kene aya dina syirik, Allah tidak akan menerima taubat dia. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa dia. Baik Bapak sekalian, wa taib maqbulun mahma azuma min hadzunub. Orang yang bertobat diterima tobatnya meskipun dosanya sangat besar. Wa kasrat al-khotoya, meskipun banyak kesalahan-kesalahan. Allah itu sebetulnya lebih senang menyayangi daripada menyiksa. Rahmati wasi'at kullasyai. Kata Allah bahwa rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Jadi lamun dosa teh kan deket jeung adab, jeung siksaan. Tapi lamun tobat, Allah itu lebih senang menyayangi daripada nyiksa. Bapak lebih senang nyiksa, lebih senang nyanyi. Kumajal mana gitu ya. Jadi ketika ada orang yang berbuat salah lalu tobat, Allah itu lebih senang menyayangi dia dengan
diampuni dosanya. Ingat bahwa saking bahagianya Allah menerima orang yang bertobat itu lebih bahagia tibatan jalmi anu hilang barang terus kapanggih deui. Urang kan hilang barang milarian ka ditu ka dieu teu kapendak geus capek. Terus santos kitu teh pas muka contohna teh artos dina Qur'annya disimpen poho gitu. Coba ning keur butuh bari jumlahan teh ngan teu sabaraha lah ngan 20 juta gitu. Soalnya teh gitu ya. Ya diteteangan gitu. Nepikeun ka geus putus asa ieu mulun lain rezeki. Nak maca Quran we pas muka Quran blak duit 20 kumaha karaosna. Binga jadi teu maca Quran. Saking bunga jadi poho maca Quran gitu ya. Iya kan? Kan ngabayang saking bungahna si jalma ieu teh ngobrolkeun, "Ya Allah, Engkau hambaku, aku Tuhanmu." Berarti kan salah. Tapi teu dijadikeun dosa karena itu mah tidak sengaja. Saking senangnya, saking bungahna. Ya. Jadi Bapak sekalian, wattaib maqbulun mahma adzuma minhu adzanbu wa kasrat al khotoya. Orang yang bertobat diterima tobatnya meskipun dosanya besar, meskipun kesalahannya banyak. Berikutnya yang bisa kita ambil ini Bapak Ibu sekalian, diterima tobatnya orang yang membunuh meskipun dengan sengaja. Gitu ya. Kan kalau yang membunuh disengaja, kalau tidak dapat maaf dari keluarganya nanti di kisos gitu ya. Ketika orang yang membunuh kemudian dia bertobat, maka ini jadi dalil tobat orang yang membunuh dengan sengaja itu diterima gitu ya. Ini mah ngabunuhna sabaraha 100. Meskipun dia membunuh itu dengan sengaja, dengan penuh permusuhan, dan itu tidak mencegah untuk penerimaan tobat. Baik Bapak Ibu sekalian, berikutnya pelajarannya bahwa mujanabatu ahlil ma'asi, kita harus menjauhi orang-orang yang suka berbuat maksiat ya, selama mereka melakukan kemaksiatan, dan mempergauli atau berkumpul dengan orang yang takwa, orang ahli ilmu, dan orang ahli kebaikan. Ingat bahwa pertemanan itu sangat berpengaruh. Maka usahakan yang menjadi teman kita adalah orang yang takwa, orang yang ahli ilmu, orang ahli kebaikan. Dan kita menjauhi orang yang tidak baik. Tapi punten ya, makna menjauhi orang tidak baik itu bukan berarti kita tidak menyapa, kita tidak memberikan kebaikan. Tapi jangan dijadikan tempat di mana kita bahasa nama ngobrol bareng, curhat begitu ya. Nah, kalau hanya sebatas kita bertemu ngobrol nyapa, karena hakikat dakwah itu interaksi. Ya, kalau memutuskan hubungan lalu bagaimana orang yang tidak baik kita beri kebaikan. Kalau harus diputuskan hubungan dan kita tidak nanya sama sekali, lalu bagaimana orang yang bodoh kita beri ilmu. Padahal memberi ilmu itu adalah interaksi. Ya, jadi punten tang dugi ka anunya embung dia tukang maksiat tekenging. Justru ya kita yang baik berkumpul dengan orang baik, tetapi ada saat kita untuk mendatangi mereka menyebarkan kebaikan. Hanya kalau riskan kita yang bisa dipengaruhi berarti tidak berlama-lama dengan mereka. Tapi jangan sampai memutuskan hubungan gitu ya, karena kita tidak mungkin mengajak kepada kebaikan kalau kitanya menjauhi mereka. Kita tidak mungkin memberikan kebaikan kalau kitanya malah memberikan keburukan kepada mereka gitu ya. Punten tong dihatoskan bahwa akhirnya kita bisa bikin geng-geng gitu, bikin kelompok-kelompok. Ini mah kelompok soleh, kelompok solehah, itu mah kelompok maksiat, enggak. Karena muslim itu harusnya sebagaimana saya senang bisa sholat, maka saya pun senang kalau saudara saya sholat. Sebagaimana saya bisa baca Quran itu senang,
maka saya pun menginginkan saudara saya itu harus bisa baca Quran gitu. Biasanya jadi bahasa menjauh itu bukan berarti bahwa kita tidak berinteraksi, tidak. Berikutnya satu lagi, hubullah ta'ala li taubati ibadihi. Allah sangat senang dengan taubat hambanya. Ya, Allah sangat senang dengan taubat hambanya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini beberapa pelajaran ya bagi kita. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran yang bermakna bagi kehidupan sehari-hari. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan, masih juga berkisah. Ini kisah Ka'ab bin Malik, ya, kisah sahabat Nabi pada perang Tabuk, ya, pada perang Tabuk. Nah, insya Allah ini lebih ramai lagi gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tong dugikan untuk hadir. Ya, insya Allah lebih ramai tibatan versi online. Nah, kan insya Allah kayak menang deh. Baik, hapunten anu kasuhun aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.